Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa di channel Habim TV, media yang senantiasa berusaha mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita tentang salah satu ciri akhir zaman. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, la taqumus sya'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni min qabliha sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah ka Farisa wa Rum? Faqala wa minan nas illa ulaika. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan, la taqumus sya'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta ta'khudha ummati bi akhiril qurun min qabliha, sehingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah yang diikuti adalah seperti orang-orang Persia dan Romawi? Maka Rasulullah menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Inilah hadis riwayat Bukhari nomor 7319. Dan bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan dalam redaksi yang berbeda, tabi'anna sananal ladina min qablikum sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu fi hujrid dabbin tattaba'tumuhum. Kata Rasulullah, umatku ini akan mengikuti perjalanan atau jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kata Rasul, seandainya yang diikutinya itu masuk ke dalam satu lubang dhab, kata Rasul, maka mereka pun akan mengikutinya. Dan para sahabat pun bertanya, qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasar? Qala faman? Para sahabat bertanya, apakah yang diikuti adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka kata Rasul, siapakah lagi kalau bukan mereka? Ini dalam hadis riwayat Muslim nomor 2669. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, ini adalah gambaran Rasulullah yang menggambarkan tentang kondisi umat Rasul, umat Islam nanti ketika di akhir zaman. Dan ini tentu saja harus menjadi kewaspadaan bagi kita. Kita sebagai umat Rasul, umat akhir zaman yang hidup di penghujung zaman. Maka kita harus mengkhawatirkan diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti perjalanan, langkah-langkah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau digambarkan juga dalam hadis tadi, orang-orang Persia maupun Romawi. Lalu apa yang kemudian menjadi salah satu hal yang seringkali diikuti oleh umat Islam pada hari ini? Dan terbukti memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini terbukti hari ini. Bagaimana kemudian umat Islam berbondong-bondong, beramai-ramai, bersenang-senang, atau dalam kondisi yang nyaman, senang, mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Persia maupun Romawi. Ini terjadi pada hari ini. Salah satunya yang terjadi, sahabat Habib TV yang rahmati Allah, bagaimana kemudian umat Islam larut dengan salah satu kebudayaan, larut dengan salah satu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani, orang-orang Persia maupun Romawi, yaitu apa? Perayaan Tahun Baru.
Inilah yang kemudian harus kita coba renungkan. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, penduduk Madinah itu memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dengan bermain-main di masa jahiliyah dan bermain-main di masa jahiliyah. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Yasrib pada saat itu belum jadi Madinah, itu sudah memang mereka sudah terbiasa dengan perayaan dan mereka biasa merayakannya dengan apa? Dengan bersenang-senang, dengan melakukan permainan-permainan di masa jahiliyah. Maka kemudian beliau berkata kepada masyarakat Yasrib pada saat itu yang kemudian jadi Madinah, apa yang dikatakan? Aku datang kepada kalian mempunyai 2 hari raya. Kata Rasul, aku datang kepada kalian ketika kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main, lalu kemudian Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Ini memang terjadi dulu ketika Rasulullah datang ke Madinah dan kemudian Rasulullah membangun peradaban di Madinah. Salah satu juga yang akhirnya dihilangkan ataupun dihadirkan oleh Rasulullah, mengganti peradaban, mengganti budaya yang pada saat itu biasa dilakukan oleh masyarakat Yasrib, masyarakat Madinah, itu perayaan 2 hari raya. Apa perayaan 2 hari raya itu? Dalam beberapa keterangan disampaikan bahwa orang-orang Yasrib pada saat itu merayakan 2 hari raya yang disebut dengan Nairuz dan Mihrajan. Jadi yang dirayakan oleh masyarakat Yasrib itu apa? Perayaan Nairuz dan Mihrajan. Lalu apa itu Nairuz? Apa itu Mihrajan? Dalam secara pengertian bahwa yang namanya Nairuz itu adalah berasal dari kata Persia, ya, yang dikata Nairuz itu berasal dari kata Nau. Nau itu baru dan Ruz itu adalah hari. Artinya Nairuz adalah peringatan hari baru dan memang itu adalah peringatan yang seringkali dilakukan oleh bangsa Persia ketika memperingati adanya hari baru ataupun yang disebut dengan juga tahun baru. Ini yang kemudian kalau bangsa Persia dulu merayakannya bertepatan perhitungan kalender mereka itu adalah tanggal 21 Maret. Bertepatan dengan tahun barunya bangsa Persia ataupun Majusi pada saat itu. Kebudayaan atau peradaban Majusi pada saat itu. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Dan juga disampaikan dalam keterangan bahwa yang disebut Nairuz itu dalam Kamus Al-Lughah Al-Arabiyah, ya, disebutkan bahwa Nairuz itu adalah awal yaumin fi sunnatis samsiyah indal furus. Nairuz adalah hari pertama pada tahun Samsiyah Persia, bangsa Majusi saat itu. Itulah Nairuz. Jadi Nairuz itu adalah perayaan hari pertama di tahun baru. Nah, dan kemudian apa itu Mihrajan? Mihrajan itu adalah 6 bulan setelah Nairuz. Nah, jadi perayaan 6 bulan setelah Nairuz itulah kemudian disebut dengan Mihrajan. Dan itulah yang kemudian oleh Rasulullah diganti kebudayaan itu. Kebiasaan masyarakat Yasrib yang merayakan perayaan tahun baru yang kemudian mengikuti orang-orang Persia pada saat itu diganti oleh Rasulullah dengan 2 hari raya yang lebih baik, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, dan tentu saja berbicara kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Madinah pada saat itu ataupun masyarakat Yasrib yang kemudian diganti oleh Allah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang Majusi, orang-orang Persia pada saat itu. Yang memang Allah pun menyampaikan kepada kita salah satu hal yang dilarang oleh Allah atau yang menjadi ciri orang-orang yang ibadur rahman kata Allah, salah satunya adalah mereka yang mampu meninggalkan atau tidak menghadiri yang namanya perayaan-perayaan orang musyrik. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan
Surat ke-25 ayat 72 Allah sampaikan, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang ibadur rahman, ciri ibadur rahman kata Allah adalah mereka yang la yashhaduna zur, orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa la yashhaduna zur adalah salah satunya adalah tidak menghadiri perayaan orang-orang musyrik. Itulah la yashhaduna zur sebagai ciri ibadur rahman. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Lalu kenapa umat Islam pada hari ini mereka dengan senangnya, dengan biasanya, merasa biasa, bahkan merasa gembira mengikuti langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, Persia dan Romawi, yang salah satunya adalah tadi perayaan Tahun Baru. Ini disebabkan umat Islam telah terasing dengan nilai-nilai prinsip dinul Islam. Mereka terasing dengan prinsip-prinsip akidahnya. Mereka terasing dengan prinsip-prinsip syariahnya. Mereka terasing dengan prinsip-prinsip ibadahnya. Ini yang kemudian menyebabkan umat Islam ini mereka berbondong-bondong. Mereka dengan senang mengikuti kebiasaan-kebiasaan, atau dalam hadis dikatakan adanya tasyabbuh yang kemudian oleh Rasulullah diancam ketika seseorang ataupun umat Islam mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, maka bisa saja kita termasuk ke dalam golongan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti, menyerupai kebiasaan-kebiasaan mereka, maka fahuwa minhum, maka kita bisa seperti mereka, atau kita menjadi bagian dari mereka yang kita ikuti, yang kita serupai. Nah, ini yang tentu saja sahabat Habib TV yang harus kita waspadai, yang disebabkan tadi keterasingan diri kita umat Islam terhadap prinsip-prinsip dinul Islamnya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menguatkan, memahami, memperdalam prinsip-prinsip keislaman kita sehingga kita tidak terasing dan kita akhirnya lebih bangga dengan budaya, dengan kebiasaan yang bukan kebiasaan Islam, bukan kebudayaan Islam, bukan peradaban Islam yang kita banggakan, tapi kemudian kita lebih berbangga, kita lebih senang dengan nilai-nilai kebudayaan Yahudi maupun Nasrani karena keterasingan kita terhadap Islam. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, dan apa yang kemudian juga membuat umat Islam hari ini terasing juga salah satunya karena berbagai pengaruh upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang kata Allah digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam hatta tattabi'a millatahu, sampai kemudian umat Islam mengikuti milah mereka, mengikuti kebiasaan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan hari ini banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam rangka untuk menghantarkan umat Islam. Kita sebagai umat Islam akhirnya mengikuti kebiasaan mereka, mulai berbagai upayanya, mulai media, mulai isu-isu yang dikembangkan oleh mereka. Salah satunya contoh, misalnya hari ini umat Islam tidak pede dengan keislamannya. Kenapa? Karena kemudian dihembuskan bahwa umat Islam itu tidak boleh terlalu fanatik terhadap Islamnya. Karena kalau soal fanatik itu ada satu yang negatif di kalangan umat Islam. Kalau umat Islam fanatik terhadap nilai-nilai keislamannya itu negatif, cenderung negatif. Atau dikatakan bahwa kalau umat Islam yang fundamentalis itu menjadi hal yang seram, menjadi hal yang buruk, menjadi citra yang negatif bagi umat Islam. Padahal ini adalah yang harus dimiliki oleh umat Islam. Bagaimana umat Islam betul-betul memiliki nilai-nilai yang ketat terhadap nilai-nilai Islamnya, terhadap akidahnya, terhadap syariahnya, ibadahnya itu betul-betul dibatasi dengan koridor-koridor yang ketat, yang jelas. Itu fanatisme terhadap agama. Dan juga harus fundamentalis kita ini harus menjadi orang-orang yang punya dasar yang jelas, landasan yang jelas, akidah yang kokoh.
dalam rangka menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim, mukmin dan muslim. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah. Namun hari ini kemudian diisukan yang namanya fanatik, fundamental. Ini adalah satu yang di-framing dengan satu yang negatif, yang buruk bagi umat Islam. Sehingga akhirnya umat Islam tidak percaya diri, tidak merasa bangga dengan keislamannya, malu kalau kemudian dia menunjukkan kemuslimannya yang fanatik, yang fundamentalis, itu malu karena dengan berbagai isu yang dihadirkan di tengah-tengah umat Islam. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, sehingga tentu saja bagi kita sebagai seorang mukmin muslim, ketika menghadapi tahun baru, harusnya pergantian tahun baru ini, pergantian hari, pergantian tahun ini, sebetulnya Allah menjadikan bagi kita sebagai ayat, sebagai tanda-tanda bukti kekuasaannya. Sebagaimana dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190 sampai 191 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bahwa yang namanya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam yang kemudian menghantarkan bergantinya hari, kemudian bergantinya minggu, bergantinya bulan, bergantinya tahun, ini harus menjadi ayat bagi kita. Apa itu ayat? Ayat itu tanda kekuasaan Allah. Tanda yang kemudian Allah hadirkan untuk apa? Untuk memudahkan kita mengenal Allah, untuk memudahkan kita kemudian akhirnya lebih dekat lagi dengan Allah. Sehingga sikap yang harus muncul bagi kita sebagai seorang mukmin muslim dengan pergantian tahun baru ini bukan malah menjadi orang-orang yang terseret dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, dengan kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Namun kita dengan pergantian tahun baru ini harus menjadi tanda bukti kekuasaan Allah yang menghantarkan kita lebih dekatnya kita dengan Allah, lebih taqarrubnya kita dengan Allah, atau yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Imran tadi, kita menjadi orang-orang yang senantiasa sadar dengan agenda hidup kita. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang senantiasa zikir, menyadari terhadap agenda hidupnya dalam rangka ibadah. Allah menciptakan kita manusia ke muka bumi ini punya maksud dan tujuan, dengan tujuan yang benar, tujuan yang hak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Allah masih memberikan kita usia sampai saat ini, sampai tahun yang baru ini dalam rangka apa? Memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan taqarrub kepada Allah. Sehingga jadikan ayat ini yang harus kita tafakuri, yang harus kita perhatikan. Ayat-ayat Allah harus kita tafakuri, tadaburi, tandurun terhadapnya. Maka inilah yang akan menghantarkan kita untuk senantiasa zikir, ingat terhadap agenda hidup kita, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bersyukur, mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. Salah satunya nikmat masih bisa hidup sampai tahun ini. Sehingga kita bersyukur dengan apa? Dengan cara meningkatkan progresivitas ibadah, progresivitas ibadah kita. Salah satu ciri syukur adalah bertambah. Wa in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Ciri orang yang bersyukur adalah meningkatkan kualitas ibadahnya. Sahabat Habib TV yang rahmat Allah, mudah-mudahan dengan pergantian tahun baru ini tidak menghantarkan kita menjadi tergolong orang-orang yang dikategorikan oleh Rasulullah, orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal. Namun kita dengan pergantian tahun baru ini menjadi salah satu yang akan menghantarkan kita lebih dekatnya kepada Allah, meningkatnya kualitas ibadah kita, meningkatnya kualitas taqarrub kita, meningkatnya kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya Habib TV dan kita berinteraksi dengan Habib TV ini menjadi salah satu wasilah untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pergantian tahun baru ini kita mampu memaknainya dengan sebenar-benarnya. Aku qouli hada, astagfirullah li wa lakum, billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Habim TV, mencerdaskan umat.